Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Naya Herawati dari kelas T4303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Anggaran pendapatan dan belanja negara ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan dan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahunan dan negara tahun anggaran berikutnya. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, ada beberapa dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2021, pemerintah menetapkan alokasi anggaran belanja negara sebesar 2.747,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik, belanja negara diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal. Di tengah kondisi tidak normal, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam respon dampak pandemi COVID-19. Nah, adapun belanja negara ini terdiri dari belanja negara sebesar 1.029 triliun atau 37,5% terhadap belanja negara, dan belanja non-KL sebesar 921,4 triliun atau sekitar 33,5% dari belanja negara, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 796,2 triliun. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat melakukan proyeksi kemana dana akan dialokasikan. Contohnya yaitu digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, serta sarana-sarana lainnya. Proses alokasi APBN juga nantinya akan mempengaruhi struktur produksi dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga anggaran negara berfungsi untuk mengurangi pemborosan sumber daya dengan meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian, di mana alokasi tersebut bersifat umum, misalnya pembuatan jembatan, tanggul, jalan, perbaikan jalan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan perwujudan dari usaha dan kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dan yang kedua, dari keseluruhan data dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat maupun pengeluaran selalu meningkat, pendapatan maupun pengeluaran selalu meningkat. Selanjutnya yaitu APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.